Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Suaminya tidak diizinkan masuk bangsal tempat dia dirawat. Beberapa hari kemudian dia mendengar suaranya di radio. Dikutip dari indonesiatoday.co.id, Doris tua berada di ranjang kematiannya dan tidak tahu mengapa suaminya, Cari, tidak diizinkan menemuinya di bangsal. Suatu hari dia perlahan-lahan terbangun karena suara yang mengganggu di dekat tempat tidurnya. Dia membuka matanya dan mendengar suara Charlie di radio. "Maaf tuan, tetapi Anda tidak diizinkan masuk ke bangsal," kata perawat itu kepada Charlie yang terpaksa keluar dari unit gawat darurat tempat istrinya yang sakit dirawat. Dia mengintip melalui kaca tembus pandang di pintu, mengutip setiap doa yang dia tahu dengan tergesa-gesa. "Ya Tuhan, tolong jangan ambil dia dariku," teriaknya. Dia memohon kepada para dokter untuk mengizinkannya bertemu dengan istrinya, tetapi tidak pernah berhasil. Beberapa hari kemudian, Cari kelelahan dan menyadari bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk membantu istrinya pulih. Dia menemukan sebuah novel tua di tempat tidur dan memiliki rencana dalam pikirannya. Cari bertemu Doris di perguruan tinggi yang sama yang mereka hadiri 40 tahun lalu. Pasangan itu jatuh cinta, menikah dan membesarkan keluarga. Tetapi keadaan berubah menjadi berbeda setelah Doris jatuh sakit dan tidak pernah ada anak-anaknya yang merawatnya. "Cobalah mengerti, mungkin itu akan menyelamatkan nyawanya," Cari memohon pada wanita itu. Cari tua duduk di samping tempat tidur mereka yang kosong dengan air mata membanjiri matanya, mengalir melalui kerutan di wajahnya yang mengungkapkan masa lalunya yang menyakitkan. Semakin dia memikirkan Doris, semakin dia berharap bisa menjelajahi waktu dan mengubah 3 hari terakhir hidupnya. "Bagaimana saya berharap? Betapa saya berharap itu tidak terjadi." Dia berbicara dengan menyakitkan, melihat foto Doris dan mengingat kejadian yang menghantuinya. Doris dan Cari memiliki 3 anak dan 7 cucu. Meskipun anak-anak mereka mengunjungi mereka setahun sekali, gaya hidup mereka yang sibuk membuat mereka pergi hampir sepanjang tahun. Mereka tidak pernah ada untuk merawat orang tua mereka dan mereka berasumsi bahwa mereka baik-baik saja. Namun akhir-akhir ini kesehatan Doris memburuk dan dia tidak bisa berjalan lebih dari 5 langkah sekaligus. Dengan asumsi dia adalah beban, Doris mencoba meyakinkan Cari beberapa kali untuk menempatkannya di panti jompo. "Saya yakin ada banyak profesional yang menawarkan perawatan terbaik sayang," katanya. Tetapi Cari tidak pernah menanggapi sarannya dengan serius dan mengabaikannya. Kadang-kadang dia mencandain Doris karena memiliki ide seperti itu. "Sebelum menempatkanmu di sana, aku perlu disaring dan dipekerjakan untuk pekerjaan menjadi perawatmu," dia bercanda. Meskipun Cari memiliki selera humor yang tinggi, dia tidak bahagia di dalam karena anak-anaknya dan ketidaktahuan mereka terhadap Doris. "Oh ayah, sudah kubilang kan, cuaca di sini sangat buruk dan kurasa kita tidak bisa bepergian dengan aman bersama anak-anak," kata putra Charles, Thomas, melalui telepon. Cari terluka karena 2 anaknya yang lain memiliki alasan yang tidak jelas untuk tidak ingin datang dan mengunjungi ibu mereka. Setelah beberapa saat dia berhenti menelepon mereka dan berharap Doris akan segera melihat hari yang lebih baik. "Sayang, mungkin mereka terjebak dan cuacanya pasti buruk. Bukankah kita lihat di berita tempo hari?" Doris memberitahu Cari meskipun dia menyimpan kesedihannya di dalam dirinya. Tetapi setiap hari kesehatan wanita tua itu memburuk. Suatu hari Cari sedang membacakan novel untuk Doris. Dia sering melakukan ini sejak penglihatan Doris menjadi kabur dan dia tidak suka memakai kacamata. Cari senang membaca buku dan bahkan menolak ketika anak-anaknya mencoba mengajar Doris menggunakan buku audio.
Tidak ada yang bisa menandingi perasaan mendengarkan orang yang Anda cintai membacakan untuk Anda. Dia tidak membutuhkan robot komputer yang berbicara bahasa mesin. Carrie pernah memberitahu anak-anaknya. Saat membalik halaman, dia menemukan Doris dalam posisi diam. Awalnya dia mengira dia tidur terlalu dini. Dia membungkuk untuk menyelipkan rambut Doris yang berantakan ke belakang telinganya. Dan saat dia menyentuh wajahnya, dia melihat Doris tidak bereaksi. Matanya tertutup dan dia tidak bergerak. Tidak, tolong, bangun, tidak mungkin. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Carrie menangis. Carrie meletakkan kepalanya di dada Doris dan segera memanggil ambulans. Ya, jantungnya masih berdetak. Tolong kesini, tolong selamatkan dia. Dia memohon pada staf rumah sakit dan memberikan alamatnya. Beberapa menit kemudian, sebuah ambulans menepi di luar rumah Carrie. Setelah memeriksa Doris, dokter memberitahu Carrie bahwa dia perlu dibawa ke unit gawat darurat. Kami akan melakukan yang terbaik, Pak, kata dokter kepada Carrie. Pria tua itu hancur saat dia memegang tangan Doris, sementara ambulans melaju ke rumah sakit. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu, gumamnya. Beberapa menit kemudian Doris dilarikan ke ICU. Maaf, Pak, tapi Anda harus kembali ke rumah atau menunggu di luar, saran perawat itu. Mungkin Anda bisa menjenguknya nanti karena kondisinya kritis. Carrie patah hati dan kembali ke rumah dengan taksi. Dia tidak bisa tidur sepanjang malam karena tempat tidur Doris yang kosong mengingatkannya betapa dia merindukannya. Dia gelisah dan dia baru saja tidur selama 5 menit di pagi hari ketika sinar matahari yang intens membangunkannya. Saya harus pergi, saya harus bersiap-siap dan segera menemuinya, katanya. Dia pergi ke rumah sakit dan bergegas ke bangsal Doris dirawat. Namun saat dia mencoba masuk, seorang perawat pria menghentikannya dengan memegang bahunya dari belakang. Maaf Tuan, tetapi Anda tidak diizinkan memasuki ruangan ini, kata pria itu kepada Carrie. Meskipun Carrie mencoba meyakinkan perata pria itu dan memasuki bangsal, dia tidak berhasil. Tidak Tuan, bahkan jika Anda mendapat izin khusus, saya rasa Anda tidak akan diizinkan karena ada begitu banyak orang sakit di dalam yang dirawat kritis. Perawat itu menjelaskan, Carrie hancur, dia tidak bisa bersama Doris atau diyakinkan akan kondisinya. Dia duduk sendirian di luar selama beberapa menit dan berjalan keluar dari rumah sakit lebih cepat dari yang pernah dia lakukan sepanjang hidupnya. Dia tidak bisa lagi menanggung perpisahan ini, dan di suatu tempat di hatinya dia merasa Doris akan segera kembali ke rumah. Selama beberapa hari berikutnya, Carrie terus-menerus menelepon rumah sakit menanyakan tentang Doris. Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia bertanya tentang saya? Apakah saya diizinkan menemuinya hari ini? Tanyanya pada resepsionis. Tetapi setiap kali dia mendapat respons menonton yang sama. Saya rasa tidak, Pak. Kami akan menelepon Anda dan memberitahu Anda apakah ini waktu yang tepat untuk datang. Carrie mendengar orang-orang berkata secara acak. Carrie tidak pernah begitu cemas. Dia terus berjalan melintasi kamar tidur, memeriksa teleponnya setiap 2 menit. Dia kemudian berjalan ke tempat tidur Doris yang kosong dan menemukan novel yang telah dia bacakan untuknya. Melihat itu, dia punya ide. Biarkan aku melihat bagaimana mereka menghentikanku sekarang, gumamnya. Hei Thomas, apakah kamu ingat di mana kamu menyimpan radio lamaku? Carrie bertanya pada putranya. Apakah kamu bercanda? Apakah kamu akan mendengarkan musik di radio sialan itu ketika ibu berjuang untuk hidupnya? Thomas berteriak di telepon, ngomong-ngomong kurasa itu ada di gudang. Carrie bergegas ke gudang dan mengobrak-ngabrik tempat itu, mencari radio portabel tua yang digunakannya untuk klub radio amatir beberapa dekade lalu. Menemukanmu, Carrie berteriak kegirangan saat dia mengambil benda tua berdebu itu dari balik setumpuk karton. Dia tidak sabar menunggu sepanjang malam dan berangkat ke rumah sakit saat fajar. Dia menunggu di luar bangsal Doris untuk melihat siapa yang akan membantunya. Saat itu dia menemukan seorang perawat bernama Sophie.
"Tidak, Pak. Saya khawatir saya tidak bisa melakukan ini untuk Anda," kata Sophie kepada Chari sambil terus-menerus memohon padanya untuk membawa radio ke kamar Doris dan memasangnya di dekat sisi tempat tidurnya. "Cobalah untuk mengerti. Mungkin itu akan menyelamatkan hidupnya," pinta Chari pada wanita itu. Perawat itu bingung dengan sikap keras kepala dan cinta Chari kepada istrinya. Setelah berpikir dalam-dalam, dia mengambil perangkat dari Chari dan bergegas ke bangsal. "Kuharap aku tidak mendapat masalah karena ini," dia buru-buru menyatakan dan menutup pintu pada Chari. Malam itu, Doris mulai mengedipkan matanya saat dia masih tidak sadarkan diri. Sophie menyesuaikan distorsi audio dan sedikit meningkatkan volume radio, memastikan pasien lain tidak terganggu. Dan kemudian dia menatap matanya. Suara Chari merembes melalui speaker. Doris membuka matanya, menoleh ke samping dan melihat radio di samping tempat tidurnya. Doris tersenyum dan menangis ketika Chari membacakan novel untuknya di radio. Karena Chari ada di rumah, dia tidak bisa mengartikan kebahagiaan Doris hari itu. Tapi dia sangat berharap dia akan segera pulih. "Oh sayang, aku sangat mencintaimu," bisik Doris ketika Sophie tersenyum dan membantu wanita tua itu duduk dengan benar di tempat tidur. Beberapa saat kemudian, Chari mendapat telepon dari rumah sakit. "Halo Pak, istri Anda ingin berbicara dengan Anda," kata orang di seberang telepon. "Ya, dia baik-baik saja sekarang." Chari sangat senang dan tidak percaya apa yang baru saja dia dengar. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Jangan pernah meninggalkan orang yang Anda cintai sendirian, terutama saat mereka membutuhkan Anda. Meskipun memiliki 3 anak, hanya Chari yang merawat Doris. Sementara anak-anaknya selalu punya alasan untuk tidak mengunjungi orang tua mereka. Bahkan ketika Doris dirawat di rumah sakit, anak-anak tidak repot-repot menjenguknya. Dan Chari ditinggalkan sendirian untuk menyemangati Doris agar sehat. Bahkan perbuatan sederhana dapat membantu seseorang mengatasi perjuangannya. Setelah tidak diizinkan mengunjungi Doris di bangsalnya, Chari meminta bantuan perawat untuk memasang radio lamanya di dekat Doris, sehingga dia bisa membacakan novel untuknya. Meskipun dia tidak bisa merasakan kegembiraan Doris hari itu, dia tahu itu akan menghiburnya dan memperbaiki kondisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.